23 juta pekerjaan di Indonesia diprediksi bakal lenyap sebelum tahun 2030. Bayangin, semuanya tiba-tiba nganggur dalam 6 tahun ke depan. Serem nggak sih? Ribuan CS call center udah diganti sama chatbot AI. Kasir-kasir di toko mulai tergusur sama self-checkout. Revolusi ini untung banget buat segelintir orang super kaya, tapi bisa jadi bencana buat jutaan pekerja biasa. Nama gue Galan, selamat datang kembali di channel ini. Kita bakal bahas kerjaan mana yang bakal hilang duluan dan mana yang masih aman. Yang paling penting, apa aja yang harus lu siapin biar nggak ikut-ikutan jadi korban. Lu masih inget nggak pas AI baru-baru booming, semua orang langsung pada heboh. Katanya AI bakal bantu kerjaan manusia jadi makin gampang. Robot cuma bakal ambil kerjaan yang bosenin, manusia bisa fokus ke hal-hal kreatif. Perusahaan teknologi bilang AI itu buat ngebantu bukan ngeganti. Konsepnya kayak Jarvisnya Iron Man, jadi asisten super cerdas. Support kita kerja, bukan saingan yang ngerebut kerjaan. Awalnya sih kayaknya bener, AI bantu dokter baca hasil röntgen lebih akurat, bantu pengacara nyari referensi hukum lebih cepat, bantu programmer ngedebug code. Win-win banget kan? Di Indonesia juga sama, pemerintah ngepromot AI sebagai peluang baru. Kementerian bilang bakal muncul 10 juta kerjaan baru yang sebelumnya belum pernah ada, seperti AI specialist, data scientist, dan teknisi robot. Tapi makin kesini mulai ada yang janggal. Kalau AI memang bakal nambahin lebih banyak kerjaan, kenapa McKinsey malah bilang 23 juta pekerjaan di Indonesia bakal hilang sebelum 2030? Kenapa World Economic Forum malah ngasih warning soal pengangguran massal? Dan yang paling plot twist, kenapa Geoffrey Hinton, si godfather of AI sendiri tiba-tiba resign dari Google terus mulai sounding soal bahaya teknologi yang dia bikin sendiri? Perkembangan AI tuh ngebut banget, publik masih disuruh percaya kalau AI cuma bantuin. Tapi yang terjadi di belakang layar, para insinyur teknologi lagi sibuk bikin AI yang bisa gantiin pekerja. Geoffrey Hinton bahkan bilang, kalau sekarang gua kerja di call center, gua bakal takut banget. Kenapa? Karena AI sekarang udah bisa niru suara manusia dengan nyaris sempurna, bisa jawab pertanyaan rumit, bisa akses data real time, dan satu chatbot AI bisa gantiin kerja 10 orang CS. Perusahaan-perusahaan gede udah mulai PHK massal. McKinsey memprediksi sampai 75% kerjaan support office bakal lenyap sebelum 2030. Bahkan McDonald's udah coba mesin pembuat burger otomatis. Banyak kerjaan yang dulu dibilang aman 10 tahun lagi, tapi sekarang bahkan udah tergantikan. Dan ini baru permulaan, karena satu teknologi lagi siap ngerombak semuanya, yaitu robot humanoid beneran yang bisa kerja fisik kayak manusia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mind-blowing sekaligus agak menyeramkan, otomatisasi fisik. Selama ini orang mikir, ya udahlah, paling robot cuma bisa kerjaan digital. Manual work kayak ngangkat-ngangkat atau kerja yang butuh koordinasi tangan manusia itu sih aman. Tapi bagaimana dengan Tesla Optimus? Robot humanoid ini bisa jalan, ngangkat barang, nyortir, sampai ngerakit. Dia bisa kerja di pabrik, proyek bangunan, gudang, semua bisa. Dan yang paling gila, Tesla punya rencana produksi massal dengan harga target cuma sekitar 300-400 juta rupiah per unit. Coba lo bayangin lo punya pabrik konveksi. Rata-rata gaji pekerja pabrik di Indonesia itu sekitar 4-5 juta per bulan. Dalam setahun bisa habis 50-60 juta per orang. Sementara Optimus, kalau beneran kejadian, itu artinya satu robot bisa kerja non-stop tanpa gaji bulanan, tanpa cuti, dan tanpa keluhan. Dan ini bukan cuma Tesla doang, Boston Dynamics punya Atlas yang bisa parkour, Honda punya Asimo, perusahaan Cina kayak Aptek juga udah develop humanoid robots buat pasar umum. Tapi tunggu dulu, otomatisasi fisik itu baru sepotong puzzle. Yang lebih mengendap-endap dan udah kejadian sekarang, namanya otomatisasi kognitif. Sekarang AI udah bisa nulis artikel yang nggak bisa dibedain sama tulisan manusia. Bisa bikin presentasi, laporan, materi marketing, bahkan bikin lagu dan karya seni. Di bidang hukum, AI bisa research hukum, bikin draft kontrak, analisa dokumen legal. Bahkan udah ada law firm yang ngurangin perekrutan junior lawyer sampai 50% karena kerjaan mereka udah bisa dihandle AI. Di dunia medis, AI bisa baca hasil röntgen, analisa tes darah, dan prediksi kondisi pasien yang kadang lebih akurat dari dokter. Di bidang layanan keuangan, AI bisa analisa tren pasar, proses pengajuan pinjaman, deteksi fraud. Junior analis, akuntan, bahkan financial advisor mulai terancam. Di bidang jurnalis, AI udah bisa bikin laporan berita, ringkasan olahraga, update keuangan. Bahkan beberapa media udah ganti penulis manusia dengan AI buat liputan rutin. Dan yang bikin merinding, kemampuan AI terus meningkat secara eksponensial. Bukan pelan-pelan, tapi loncat jauh setiap beberapa bulan.
Dan di titik ini kita masuk ke bagian paling menegangkan, yaitu peringatan dari godfather-nya AI sendiri. Geoffrey Hinton, dia dijuluki Godfather of AI, penemu awal neural network, pencipta fondasi AI modern. AI bakal gantiin semua kerjaan intelektual yang berulang, kata dia. Dan itu terjadi lebih cepat dari yang kita bayangin. Dia bandingin revolusi AI sama revolusi industri. Dulu, mesin gantiin otot manusia. Sekarang, AI gantiin otak manusia. Tapi bedanya, skala dan kecepatannya jauh lebih ngeri. Revolusi industri butuh puluhan tahun. AI bisa ubah dunia dalam 1 dekade. Dia juga kasih peringatan ekonomi. Walaupun AI digunakan untuk membantu manusia, tetap aja ujungnya berarti lebih sedikit orang yang dibutuhkan. 1 orang dengan bantuan AI bisa melakukan pekerjaan dari 10 orang. Kemampuan AI sekarang itu baru cuplikan doang dari apa yang akan datang. Hinton memprediksi dalam 10-20 tahun, AI bisa ngalahin kecerdasan manusia di hampir semua bidang. Bukan cuma tugas spesifik, tapi kecerdasan umum. Yang membuat saya takut, kata Hinton. Kita sedang membangun sistem yang lebih pintar dari kita, tapi kita belum mengerti bagaimana cara kerja mereka atau cara mengendalikannya. Dampak ekonomi, IMF dan World Economic Forum juga udah kasih warning tentang pengangguran massal dan kesenjangan yang makin parah. Mereka memprediksi AI bakal bikin kesenjangan kekayaan terbesar sepanjang sejarah. Yang punya teknologi AI bakal super kaya dan jutaan orang kehilangan mata pencaharian. Tapi, apa semua kerjaan bakal punah atau masih ada yang bisa survive dari revolusi ini? Setelah semua berita yang mengerikan tadi, tenang. Ada juga kabar baik. Masih ada jenis pekerjaan yang relatif aman dari takeover AI, setidaknya untuk 10-20 tahun ke depan. Pekerjaan yang butuh skill fisik kompleks, fleksibilitas tinggi, dan sentuhan manusia. Seperti teknisi AC, tukang kayu, montir, atau tukang ledeng jauh lebih sulit digantikan robot. Bahkan Geoffrey Hinton, si Godfather of AI, pernah bilang, taruhan yang bagus jadi tukang ledeng. Di sisi lain, bidang kesehatan juga cukup aman. Bukan karena AI nggak bisa bantu diagnosis, tapi karena pasien tetap butuh interaksi manusia, empati, komunikasi, dan perhatian personal yang nggak bisa diprogram begitu aja. Dokter, perawat, terapis, malah makin dicari karena populasi makin tua. AI bisa bantu, tapi nggak bakal sepenuhnya gantiin mereka. Lalu, bidang kreatif dengan tingkat kreativitas tinggi juga masih aman. AI bisa bikin konten, tapi untuk karya yang benar-benar orisinil, out of the box, dan inovatif, manusia masih pegang kendali. World Economic Forum bahkan prediksi bakal ada 97 juta pekerjaan baru global di dekade ini. Kebanyakan di bidang teknologi, kreatif, dan analitik. Jadi gimana cara survive di tengah revolusi AI ini? Hinton kasih bocoran, kalau mau pekerjaan kalian aman dari AI, kalian harus sangat terampil di bidang kalian. Jadi partner AI, bukan pesaingnya. Gunakan AI buat bantu kerjaan lo, bukan dilawan. Pahami cara pakainya biar bisa jadi lebih produktif. Contohnya, marketer yang pakai AI buat analisa data, tapi tetap tentuin strategi. Penulis yang pakai AI buat bikin draft tapi tetap kasih sentuhan kreatif. Dokter dengan bantuan AI buat diagnosis tapi tetap handle pasien. Kembangin skill yang sulit diganti AI, seperti critical thinking, empati, leadership, problem solving yang kompleks. Intinya, skill yang benar-benar manusiawi. Stay fleksibel dan terus belajar. Era sekarang itu bukan lagi era belajar sekali terus kerja selamanya. Ini era belajar seumur hidup. Lo harus terus upskill dan reskill. Cari karir yang butuh intuisi manusia, kreativitas, atau skill fisik kompleks yang susah dikerjain AI. Yang pasti perubahan itu nggak bisa dihindari. Ini bukan lagi soal AI bakal ngaruh ke kerjaan lo atau enggak, tapi soal lo masih punya waktu buat bersiap atau udah telat. Indonesia punya tantangan unik, populasi besar dan banyak kerjaan yang high risk untuk diganti AI. Tapi di level individu, kita semua harus ambil tanggung jawab buat karir kita sendiri. Jangan tunggu sampai semuanya telat. Jadi guys, menurut lo gimana? Udah siap belum buat AI revolution ini? Kerjaan lo termasuk yang aman atau terancam? Tulis pendapat lo di kolom komentar dan jangan lupa subscribe buat konten seru lainnya.